Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Kali ini akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, proses pembelajaran materi iman kepada Rasul. Mau tahu seperti apa? Yuk ikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali. Wah, senang sekali melihat wajahnya yang cerah-cerah, tiara senyum teh. Nah, oke ya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah Tidak ada yang sakit. Baik, semuanya sudah fokus di sini. Mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan doa belajar. Mudah-mudahan pintu hati kita, pengetahuan kita bertambah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Cek dulu nih kefokusan dari anak-anak sekalian. Kalau tangan Bapak turun begini kayak paku, tepuk sekali. Itu ya. Oke, coba perhatikan tangan Bapak. Oke. Oke, masih belum fokus semuanya. Kalau tangan saya turun baru tepuk. Oke, belum semuanya. Oke, konsentrasi ya. Tangan saya turun baru tepuk. Nah, oke, lagi siap, konsentrasi. Baik, anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Yang tidak hadir siapa? Aulia, Belinda. Baik, anak-anak sekalian, kita wajib bersyukur ya. Bersyukur atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, kesehatan. Nah, yang hadir di sini itu dalam kondisi sehat-sehat saja, itu patut kita syukuri. Syukur berikutnya, kita masih diberi ketetapan iman Islam. Nah, ini yang luar biasa. Kadang kita lupa tidak bersyukur. Maka setiap hari kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Materi kita hari ini adalah materi yang sangat penting. Karena terkait apa? Terkait keimanan seseorang. Seorang bisa masuk surga ataupun tidak itu karena satu hal, karena keimanan. Nah, iman itu, rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Rukun iman? Iya, oke. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada Rasul. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada malaikat. 5, qada dan qadar. Iman kepada yang ke-6, hari kiamat. Ya, oke, berat tangan. Oke, ya siapa? Ya, oke. Yang pertama Iman, Allah. nah, iman kepada Allah. Terus yang kedua, Yang kedua iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Ketiga, Iman kepada kitab Al-Quran. iman kepada kitab Al-Quran. Keempat, Yang keempat iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Kelima, Iman kepada hari kiamat. iman kepada hari kiamat. Keenam, Iman kepada qada dan qadar. iman kepada qada dan qadar. Nah, ini sempurna. Tepuk tangan.
Oke, baik. Jadi ini adalah materi yang sangat penting anak-anak sekalian. Tentang apa? Iman, keimanan seorang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang iman kepada Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul. Kita akan mengetahui bagaimana sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasul mensikapi segala sesuatunya itu saat menerima putarkan video ya terkait kisah Rasul. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu dari ibunya tentu dibawa pulang. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Kisah dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang dari Nabi Ibrahim itu kemudian mempunyai anak, ya salah satunya Ismail. Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan kira-kira sifat-sifat apa yang bisa kita ambil. Kemudian sifat yang wajib ada dalam kisah tadi apa? Masing-masing sudah ada, silakan didiskusikan film tadi apa yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, kira-kira sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi itu apa saja? Sifat-sifatnya yang muncul apa ya, terus kemudian kira-kira sifat yang wajib yang harus ada dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul itu apa saja? Siapa yang pernah main kartu? Baik. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bermain kartu. Nah, namanya kartu sakti. Nah, ini yang Bapak bawanya adalah kartu, namanya kartu sakti. Kartu ini akan saya sebar, masing-masing kelompok coba nanti yang paling tepat yang mana? Yang paling cepat, paling tepat menempelkan atau menjelaskan apa yang ada di dalam kartu sakti ini. Bim salah menjadi apa? Ya, Bapak sulap siapapun nanti yang pegang kartu ini akan menjadi siswa yang cerdas. Amin. Siapapun yang pegang kartu ini akan
akan menjadi siswa yang cerdas. Silakan dibaca kartunya itu karena tadi sudah saya sulap menjadi anak yang cerdas. Pastikan kamu paham kalimat yang ada di sana. Kalau tidak paham silakan tanya sama temennya atau cari di buku bacaan ataupun yang lainnya. Saya tunjuk, silakan maju ke depan mempresentasikan. Yang berani duluan angkat tangan. Ya, oke. Naif. Ya, oke, silakan kita dulu. Nama saya Naif Putra Abian dari nomor absen 22. Kali ini saya mendapatkan kartu yang bertuliskan Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi. Dan pernyataan ini adalah benar. Dikarenakan arti ulul azmi sendiri yaitu adalah golongan-golongan nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah Nuh. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat berupa bisa membuat perahu yang sangat besar dikala saat itu ada bencana yang sangat besar yaitu banjir. Luar biasa tepuk tangan untuk nanya. Oke, berikutnya adalah silakan Sofia dulu ya. Kartu apa juga dijelaskan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Aprilia dari absen 34. Saya mendapat kartu amanah kata dari Fatona. Pernyataan tersebut salah karena amanah adalah dapat dipercaya. Kalau katanya itu khianat yang kayak mengkhianati gitu Pak. Terus Fatona itu cerdas dan katanya itu berada yang artinya bodoh. Jadi pernyataan ini salah. Oke, tepuk tangan untuk Sofia. Masing-masing kelompok atau semuanya ditempelkan sesuai dengan tempelan yang ada. Kalau pernyataanmu benar, silakan tempel di benar. Kalau salah, tempel di salah. Silakan ditempelkan. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, betul? Betul. Kitman artinya menyembunyikan, betul? Betul. Kitman itu berarti sifat mustahil bagi Rasul. Silakan Bapak beri waktu 2 menit yang berani membenarkan.
sekalian, sebelum saya jelaskan. Tadi kita sudah berdiskusi, kemudian bermain terkait iman kepada Nabi dan Rasul. Terkait Nabi dan Rasul. Oke, terus kemudian yang berikutnya, Nabi dan Rasul itu bedanya apa sih? Apa Safira? Bedanya Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi itu diberi risalah, diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya, itu Nabi. Jadi misalkan ada Nabi Ibrahim, dia menerima wahyu, dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi boleh nggak menyampaikan? Boleh. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sehingga Nabi Muhammad, ada yang menyebut Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, berarti dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kemudian boleh disampaikan kepada umatnya ataupun tidak. Sedangkan dia sebagai rasul, dia menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Oke. Kemudian Nabi dan Rasul itu memiliki sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada. Seperti apa? Seperti kidzib. Kidzib artinya apa? Dusta. Terus kemudian kitman. Kitman apa? Menyembunyikan. Jadi untuk wahyu dari Allah kemudian tidak disampaikan. Nah, itu namanya kitman, ya, tidak dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah sifat-sifat wajib, kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian ada satu sifat, yakni sifat kemanusiaan para nabi dan rasul yang dinamakan dengan sifat jaiz. Ya, makan, minum, lelah, tidur, menikah, punya anak, sakit, bahkan meninggal dunia. Oke. Ya, ini adalah penting bagi kita untuk mempelajari, dan dari pelajaran itu bisa menambah keyakinan kita. Oh, ternyata mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya diberi risalah yang tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, tugas minggu depan, ya, anak-anak silakan nanti mengidentifikasi, mencari nama-nama nabi dan rasul selain 25 nabi. Kan nabi yang wajib diimani ada 25. Nah, tugas minggu depan anak-anak silakan mengidentifikasi, menulis nabi-nabi atau para rasul yang tidak termasuk di dalam 25 itu. Contohnya, ada yang tahu? Nabi Khidir. Nah, contohnya Nabi Khidir. Dan masih banyak. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar bertemu lagi di
sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan doa belajar surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, oke, terima kasih. Demikian pembelajaran tentang iman kepada Rasul. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.